Saya senang mendapatkan kiriman buku ini karena kami di UIN, Universitas Islam Negeri, sebenarnya memiliki dosa besar, yaitu tidak membicarakan seni dan Islam. Jadi dari semenjak berdirinya sampai sekarang, seni dan Islam itu tidak dibicarakan. Tokoh besar dari kami misalnya Nurholis Majid atau Harun Nasution tidak membicarakan itu. Sehingga jika sampai pada 5 tahun terakhir ada gerakan hijrah yang membuat para seniman merasa goyah, apakah dia akan terus di dunia seni rupa atau tidak, terus di musik yang terbantu, itu sebenarnya dari kami, karena kami tidak membicarakan seni dan Islam. Dan itu terima kasih pihak keluarga dari Pak Sajali yang memberikan saya dan melalui Selasa ini membaca beberapa karya dari Pak Sajali, dan ternyata Pak Sajali sudah membicarakan itu di tahun 60, di tahun 70, di tahun 80, yang saat itu komik muslim tidak ada yang membicarakan seni dan Islam. Salah satu yang menarik misalnya, Pak Sajali dengan berani menyatakan bahwa ketika menafsirkan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, Pak Sajali menafsirkan dengan cukup berani, dan bagusnya tidak ada yang menentang sampai saat ini. Ada ibadah mahdhur, ibadah khusus, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, itu cuma sekitar 10 atau 20% dari lingkaran kehidupan manusia. Lalu sisanya itu ada ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu adalah berkebudayaan, berkesenian. Jadi bagi saya ini melukis berkesenian itu adalah bagian dari ibadah. Itu dikembangkan sekitar tahun 70 atau 80 pada saat dunia Islam, pemikiran muslim di kami, di kampus kami tidak membicarakan itu. Tentu saja karena kita punya kecenderungan membicarakan Islam dalam kerangka kekuasaan, misalnya negara Islam, politik Islam, ekonomi Islam, kemudian berhadapan-hadapan dengan modern, karena itu hal-hal seperti ini tidak ada. Nah, menurut saya menariknya Pak Sajali adalah keberanian untuk merumuskan itu. Beberapa hal kita bisa temukan pada buku Pak Yustiono. Terima kasih. Menurut saya buku Pak Yustiono ini buku yang cukup bisa mengantarkan kita. Saya bisa menyebut mengantarkan karena ada beberapa hal yang harusnya lebih dalam dari ini, tapi Pak Yustiono rupanya terjebak pada yang tadi pembuatan latar belakang yang terlalu panjang. Yang bagi kami yang bukan seni rupa itu terlalu panjang. Kami sebenarnya menginginkan perdebatan yang menarik pada estetika Islam. Ada 3 tokoh estetika Islam yang dibicarakan di sini. Ada Titus ini satu karyanya, satu artikelnya diterjemahkan Pak Sajali utuh. Kemudian itu juga dijadikan dasar Pak Yustiono untuk disertasi ini. Padahal ada banyak buku Titus yang mengeksplorasi seni Islam itu seperti apa. Jadi tidak hanya satu artikel itu. Jika artikel Titus yang lain, ada buku tentang art of Islam, kemudian art in East and West misalnya, dia membandingkan antara seni rupa Islam dan seni rupa agama-agama lain, kita akan ketemu yang tadi bahwa spiritualitas itu tidak pernah mati di tempat lain. Kita tahu Titus ada Guénon, ada Fridtjof Swan, ada teman-teman yang sejenis itu ada. Itu mengembangkan perennialisme bersamaan dengan ketika modern bergerak. Jadi pada saat modern berkembang menjadi sangat sekuler, di sisi kanan sebenarnya ada perennialisme yang terus berkembang sampai saat ini. Nah, kemudian di titik yang lain di dunia Islam ada orang seperti Ismail Haji Al-Faruqi yang merumuskan Islam yang modern, tetapi Islam yang lebih rasional. Kalau perennial itu Islam yang lebih spiritual, tapi kalau Faruqi Islam yang lebih rasional. Nah, Pak Yustiono sebenarnya menyajikan 3 tokoh penting dalam perkembangan estetika Islam.
teori estetika Islam pada waktu itu, yaitu Titus, Nasr, kemudian Farabi. Saat ini tentu saja ada pemikir yang lain, ada Oleg Grabar, ada Samir Akeh. Samir Akeh itu membaca sejarah Islam dari perspektif tasawufnya Ibn Arabi, dan itu cukup menarik. Kemudian ada satu estetik pemikir estetika Muslim seperti Laura Ursula Marx yang membicarakan estetika Islam dari perspektif Mullah Sadra, Ibn Arabi digabung dengan Deleuze, kemudian Spinoza. Itu cukup menarik. Jadi ada beberapa pemikir-pemikir mutakhir yang sebenarnya jika itu digunakan untuk membaca Sadari akan lebih menarik lagi. Karena bagi saya setelah melihat sejumlah tulisannya, dan itu sebenarnya yang saya harapkan dari buku Pak Yusdono pada mulanya. Pak Yusdono, saya berharap terlalu besar bahwa pada buku ini kita akan ketemu konsepsi estetikanya Sadari. Karena Pak Sadari menurut saya dia sadar modernitas, dia sadar abstrak, dia sadar kaligrafi, dia ngerti kedua-dua teorinya. Tetapi seperti yang dikemukakan Pak Yusdono di bagian akhir dari bagian 4, walaupun itu saya kira kalimatnya belum serius, belum tuntas, Pak Yusdono tidak memberikan tempat di manakah posisi lukisan Sadari dari kelima jenis kaligrafinya Farabi. Apakah dia tradisional, apakah dia figural, apakah dia ekspresionis, apakah dia simbolis atau kaligrafi palsu. Tidak ditegaskan di situ. Walaupun cuma dikemukakan bahwa lukisannya Sadari itu tidak bisa disebut ekspresionis, tidak bisa disebut simbolis, dan tidak bisa disebut dengan abstraksi kaligrafi palsu. Tersisa tinggal dua, kaligrafi tradisional dan figural. Tapi kalau kita menempatkan Sadari sebagai kaligrafi tradisional, tentu saja tidak, karena kaligrafi tradisional seperti yang kita lihat di masjid dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun figural juga tidak, karena ada sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang berbeda. Pada karya Sadari misalnya, kadang-kadang dia memunculkan teks kaligrafinya. Dengan begitu kita bisa membacanya. Dan menurut Titus dan Oleg Grabar, fungsi kaligrafi harus terbaca. Jika tidak terbaca, bukan kaligrafi. Karena pesan inti dari karya seni kaligrafi adalah keterbacaan teks. Teks itu dibaca oleh yang beriman, kemudian dia akan mendapatkan insight tertentu ketika dia membaca teks. Kalau tidak terbaca, dia bukan kaligrafi. Titus dan Oleg Grabar saya kira ngomongnya itu. Tapi kalau kita lihat di beberapa lukisan Sadari misalnya, ada beberapa yang terbaca, ada beberapa yang sengaja tidak boleh dibaca.